Yo yo team. Anjir, gue udah lama banget gila kagak buat podcast dah. Sangat amat tidak produktif ya. Mantap, mantap sekali, mantap. Gue bingung gitu pengen bahas apa. Gue bingung pengen bahas apa yang enak gitu. Aduh, padahal gue pernah bilang gitu di episode perkenalan kalau sebenarnya gue banyak keresahan yang pengen gue omongin gitu. Tapi sekarang malah bingung mau bahas apa. Bodoh amat lah ya. Nah, itu dia yang pengen gue bahas. Bodoh amat. Waduh. Sangat bagus bridgingnya, sangat rapih, sangat terkonsep, mantap. Langsung aja lah ya, nggak usah banyak basa-basi. Episode kali ini gue bawakan dari pertengahan bulan Juni 2020. Pembahasannya adalah tentang bersikap bodoh amat. Gue Iqbal, inilah asal-asalan podcast. Yeah, yeah, what? Yeah, yeah. Ada yang suka risih dengan omongan atau ucapan orang lain? Tenanglah, lu gak harus merasa tersinggung atas semua itu. Bersikap bodoh amat lebih baik daripada mendengarkan omongan orang. Selama apa yang lo lakukan itu baik dan benar. Tapi gini, sebelum gue bahas bagaimana bersikap bodoh amat, gue mau bahas sedikit nih insecure terlebih dahulu. Tapi menurut pandangan gue ya, karena insecure itu menurut gue berkaitan sama dengan kita bagaimana bersikap bodoh amat gitu. Dan sekali lagi ini dari pandangan gue ya, jadi insecure itu uh, kayak dia terlalu mikirin kata-kata orang gitu. Jadi kayak menurut dia tuh semua perkataan orang adalah yang segalanya gitu. Dan itu tuh yang insecure yang udah akut ya, yang udah akut banget gitu. Tapi kalau yang insecure yang kayak masih misalkan lu pakai baju ini terus ada yang komen, "Ah, baju lu jelek, nggak pantes." Terus tiba-tiba lu langsung ganti baju gitu. Terus abis ganti baju lu keluar lagi kan. Tapi abis itu masih ada aja yang komen gitu. Terus lu ganti baju lagi. Nah, itu tuh lu nggak mau dipandang buruk sama orang lain dengan cara berpakaian lu kayak gitu. Tapi kan pada hakikatnya ya kita tuh pasti ada aja yang nggak suka sama kita, ada yang suka ada yang enggak gitu ya kan. Apa ya contohnya biar relate gitu, gampang didengar ya. Apa ya, hmm, oh oke. Misal gue ambil contoh dari diri gue sendiri ya. Misal gini, jadi kayak misalkan gue sekarang buat podcast nih ya. Terus kayak ada yang ngomongin gue, siapapun itu dah, kayak ngomong, "Apaan sih lu buat podcast, so asik banget hidupnya. Apaan sih lu bikin podcast, kayak kayak gitu, so-soan bet hidupnya, so paling bener lu. Gak lucu bego podcast lu, gak usah so-soan ngejokes deh," gitu. Gitu ya. Bangsat, gue hidup bukan buat bikin lu bahagia anjir. Dan sikap gue gimana? Ya udah, gue harus bodoh amat akan hal itu gitu. Toh dia orang nggak kenapa-napa kan. Emang ada gitu orang abis dengar podcast gue nih ya, abis dengar podcast gue nih, pas sudah kelar dengar podcast tiba-tiba kupingnya copot. Atau tiba-tiba kuping kanan pindah ke kiri, kuping kiri pindah ke kanan. Enggak dong, enggak kan. Jadi kayak ada satu kalimat yang pernah gue baca dari mana gitu, apa gue denger ya, lupa deh, gue lupa pokoknya kalimatnya kayak gini, klise banget sih buat didengar, tapi ini bener banget gitu menurut gue dan gue suka aja. Kalimatnya begini: lu nggak punya cukup tangan buat nutup mulut banyak orang, tetapi lu punya cukup tangan buat tutup kuping lu. Ya udah, kalau emang ada yang nggak suka sama lu, ya uts gitu, ya uts. Toh pasti ada aja yang nggak suka sama lu. Sekalipun lu ngelakuin hal baik pun pasti ada aja yang nggak suka sama lu. Jadi
gimana cara buat bersikap bodo amat tuh sebenarnya dari mindset kita sendiri gitu. Kalau mindset kita udah kayak menjadikan semua perkataan orang itu segalanya, menurut gue itu salah gitu. Jadi kalau kata gue ya, biar bodo amat akan hal-hal kayak gitu. Yang pertama, sekali lagi ini pandangan gue, subjektif. Lu mau ngikutin ya uts, enggak ya uts gitu. Yang pertama, nih ya, coba pikirin dulu nih. Ya pikirin dulu. Yang ngomong kayak gitu tuh berpengaruh gak sih di hidup lu? Kalau emang berpengaruh, ya udah ambil yang baiknya dari perkataannya. Kalau nggak ada faedahnya tuh omongan, ya udah nggak usah didengar gitu. Nah, kalau dia mengkritik nih, tapi mengkritik dengan saran, oke nih, bisa kita terima perkataannya. Tapi jangan lu telan semuanya perkataan itu. Jadikan itu masukan supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya nggak? Misal, ada yang kritik gua. Oh Iqbal, podcast lu pembahasannya enak didengar, tapi kalau kata gua, biar lebih bagus lagi, lu kembangin dari segi audionya, biar lebih adem suaranya. Nah, ini baru gue setuju, karena kritiknya didasari oleh saran yang membangun buat gue ke depannya, ya kan? Nah, ada juga semisal yang kritik tanpa saran. Misal kritiknya gini, oh Ibal, podcast lu jelek, waduh, kenapa jujur sekali? Nah, yang kayak gini nih, halal untuk ditampol. Bangsat juga nih orang. Enggak. Misal kritiknya yang kayak tadi udah gue bahas di awal, yang kayak bal podcast lu jelek, pembahasan lu juga apaan sih nggak jelas. Nah, ini orang yang kalau sekolah cuma sampai salim doang nih, yang kayak mah berangkat sekolah ya, terus habis itu salim, udah sampai salim doang, nggak tahu kemana tuh orang. Entah ke warnet, ke rental PS, atau ke Dufan, nggak tahu. Waduh. Ya udah, omongan yang kayak gitu gak usah didengar gitu. Kalau kata orang Bekasi mah, bagenin aja napa, antepin, bagenin. Dan yang kedua, bersikap bodoh amat menurut gua. Lu harus lihat dulu apa yang lu lakuin berpengaruh nggak di hidup mereka. Kan kalau yang pertama berpengaruh nggak di hidup lu. Nah, kalau yang ini kan kalau ini kan apa yang lu lakuin berpengaruh nggak di hidup mereka. Ngerti nggak sih? Muter-muter ya. Ya udahlah, lu ulang lagi aja kalau nggak ngerti. Kayak di awal gue bahas, misalkan gue podcast nih, terus yang denger gue kupingnya hilang. Nah, itu kan berpengaruh ya tuh, ya buat lu orang. Nah, ya udah gue berhenti podcast dah. Tapi kalau nggak berpengaruh buat lu orang, ya udahlah, bodoh amat akan hal itu, gue tuh nggak peduli gitu. Selama orang nih, selama orang itu nggak berubah atau lu orang nggak kenapa-napa, ya udah apa yang gue buat ya udah gue lanjutin aja, ya nggak, lanjut bos, mantap. Kebanyakan ketawa. Dan mungkin itu aja kali ya menurut pandangan gue tentang masalah bodoh amat ini. Tentunya semua apa yang gue bahas itu datangnya dari sudut pandang subjektif gue. Jadi buat lo yang dengerin pembahasan gue tadi, lo harus bisa ambil yang menurut lo bener-bener aja. Yang nggak bener ya udah abaikan aja, ya nggak bener nggak, iya nggak, oke. Tapi juga dengan bersikap bodoh amat bukan berarti lu gak dengerin apa kata orang ya, gak dengerin nasihat orang, bukan berarti lu harus tutup kuping, lu rapat-rapat, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu bersikap bodoh amat tuh. Balik lagi sama diri kita sendiri, harus bisa filter setiap omongan orang yang diutarakan ke kita. Mantap. Segitu aja kali ya pembahasan gue kali ini. Nanti mungkin kedepannya ada lagi pembahasan. Dan biar gue tutup episode kali ini dengan kutipan yang ada di buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Kalimatnya begini, cuek dan masa bodoh adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting dan yang tidak. Itu aja, gue Iqbal, sekian dan selamat malam.